Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita tentang sukses bersama Rasulullah. Rasulullah itu manusia sangat luar biasa, sangat memperhatikan kondisi umatnya, sehingga kalau ada sahabat yang bertanya tentang sesuatu, Rasul melihat apa latar belakang dia bertanya itu. Maka kemudian jawabannya kan bermacam-macam. Misalkan ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdol, amal apa yang paling baik? Apa katanya? As-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Di sisi lain ada yang bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdol? Birrul walidaini, ya, berbakti kepada orang tua. Macam-macam, ya. Amal apa yang paling afdol? Al-jihadu fisabilillah, jihad fisabilillah. Rasul berbeda-beda jawabannya karena melihat psikologi dan kondisi sahabat yang bertanya pada waktu itu. Ini juga demikian. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, mahwan najah katanya. Dia kan Nabi, apa itu sukses katanya. Ya. Kayak jenengan nek ditangkleti, apa itu bahagia? Maya sa'adah, apa itu bahagia? Jawabannya beda-beda. Ini ada seorang Imam Sufi bernama Imam Al-Junaid, ya, Kiai Al-Junaid itu bertanya kepada santrinya itu, ya, atadruna ma yas'ada katanya, tahukah kamu apa itu bahagia? Ya, ditanya itu santrinya itu, jawabnya macam-macam, ya. Ada yang mengatakan, bahagia itu nek, masya Allah, utangku lunas kabeh, bahagia. Oh enggak, bahagia itu adalah ketika saya sudah bisa menikah dan punya anak. Nah, itu bahagia. Bahagia adalah macam-macam. Tapi Al-Junaid mengatakan, ma'aro anas sa'adata jam'al mal. Aku tidak berpendapat yang namanya bahagia itu mengumpulkan banyak harta seperti yang sampean katakan tadi. Walakinat taqwa yasaid. Tapi ketakwaan itulah sumber puncak kebahagiaan. Nah, ini juga Rasulullah ditanya tentang mahuwan najah, apa itu sukses. Nah, ini kok lihat sahabat yang bertanya kok ada yang error dalam sisi ini. Maka Rasul mengatakan, ya, yang kita bahas pada malam hari ini, yang pertama kata beliau, amsik alaika lisanaka, jaga lisanmu. Positive talking, ya, dalam dunia modern namanya positive talking. Yang kedua, wal yasa' baitaka, harmoniskan rumah tanggamu, lapangkanlah rumah tanggamu itu. Anda punya istri, Anda punya suami, Anda punya anak, harmoniskan itu. Nah, yang ketiga kata Rasulullah, wabki ala khoti'atika, menangislah setiap dosa menimpa dirimu. Nah, jadi tiga ini, fasatanalul najah kata Rasulullah, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan atau kesuksesan. Jadi sumber sukses yang pertama adalah apa? Jaga lisan, ya. Yang kedua, rumah tangga harmonis. Nah, yang ketiga, menangis ketika kita berbuat dosa. Baik jamaah rahimakumullah, kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah amsik alaika lisanaka, jaga lisanmu. Nah, lisan ini berbahaya, lisan ini, ya. Gara-gara lisan orang itu bisa bahagia, bisa sengsara. Gara-gara lisan orang itu bisa bahagia, mendapatkan surga, bisa sengsara, mendapatkan neraka. Gara-gara lisan itu. Ya, suatu ketika, ya, Kanjeng Nabi dan beberapa sahabat sedang jalan-jalan di kota Madinah. Ya. Tiba-tiba melewati sebuah pemakaman. Rasul berhenti dan menangis. Para sahabat heran. Tidak ada muqaddimah apa-apa, Rasul menangis. Maka ditanya, ya Rasulullah, mata beki. Duh Kanjeng Nabi, kenapa panjenengan kok menangis? Rasul menjawab, innahuma la yu'adzibani wa yu'adzibani min kabir. Ini ada dua hamba Allah di makam ini, la yu'adzibani, sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin saya menangis kata Rasulullah, wa yu'adzibani min kabir. Diazabnya bukan karena dosa besar, tapi sepele sekali, ya, sepele sekali.
Kalau syirik, ya, korupsi wajar, gitu kan? Ya. Tapi ini dosa yang sangat sepele, yang kebanyakan manusia itu menyepelekan dosa ini. Sehingga kata Rasulullah, wa mayu'adzibani min kabir. Mereka ini tidak diazab karena dosa besar. Sepele sekali. Apa itu kata para sahabat? Yang pertama kata Rasulullah, rajulun yabulu bi ghairil istinja. Ini ada orang ya kebiasaannya pipis, ngapunten, pipis tidak istinja. Gara-gara ini jamaah rahimakumullah diazab oleh Subhanahu wa taala. Hati-hati. Sing biasanya pipis gak istinja sapa? Ibu apa bapak biasanya? Ya hati-hati ya. Banyak itu kan orang-orang itu Masya Allah, syukur anak uwit langsung dipepekno, Masya Allah itu ya, enggak istinja. Nanti ibu-ibu kalau pulang di rumah bilang ke bapaknya, Pak istinja pak gitu ya. Ya istinja, meskipun keblete sak naudzubillah ya harus istinja. Istinja enggak ada air, bisa pakai batu, bisa pakai daun, bisa pakai tisu. Yang enggak boleh pakai tulang, ono belum sama istinja lo bahaya ya. Karena tulang adalah makulatis syaitan. Darane setan. Amen tulang nggak istinja, oh dicing setan sampean iso kesurupan sampean kok ya. Wong kurang ajar iki, pangan aku dikek istinja. Oh awas kan ya kan itu. Ya. Jadi gara-gara istinja itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Ya, kita ini kan bersyukur ya orang Islam ada perintah untuk mensucikan yaitu beristinja. Orang kafir enggak ada itu. Ya enggak ada. Makanya lebus-lebus itu kan. Nah, yang kedua kata Rasulullah, ya. Yang kedua rajulun yamsi bin namimah. Ini. Orang yang enggak bisa menjaga lisannya, yang dia itu yamsi bin namimah, kemana mana mengumbar fitnah, mengumbar adu domba, ngerasani. Nah, itu pekerjaannya. Ya, makanya hati-hati membuka aib orang, ya, mengadu domba orang, menfitnah orang, Masya Allah. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak menfitnah kan gitu. Ya. Yamsi bin namim, makanya hati-hati. Lisan ini bisa menghantarkan kita masuk neraka, kena azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Tetapi jamaah rahimakumullah jangan khawatir. Ada lisan yang Allah itu bangga dan senang sehingga kemudian Allah puji lisan itu. Lisan apa? Kita buka surat Al-Fusilat ya. Ayat 41 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qaulan. Dan siapakah yang paling baik perkataannya, yang paling baik lisannya daripada orang-orang yang selalu mengajak orang lain untuk sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah lisan yang paling baik ya. Jenengan ngajak ngaji ke sini, itu lisan yang Allah puji dengan kalimat ahsanu qaulam. Ya, enggak main-main ini ya. Ahsan itu kan pakai ismu tafdil. Dalam bahasa Inggris namanya superlative degree. Ya, the best itu kan. Perkataan yang paling baik. Tidak hanya sekedar perkataan baik, tapi perkataan yang paling baik. Ahsanu qaulan. Ya, yaitu para dai. Orang-orang yang mengajak pada kebaikan itu adalah perkataan yang paling baik. Nah, jadi kalau jenengan ya mengajak orang untuk hadir di Masjid Ar-Royan, sama-sama di majelis ini kita ngaji bareng-bareng, subhanallah. Jenengan dapat pahala yang luar biasa banyaknya. Ya. Man dalla ala khairin fal ajru misla fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala ya sebagaimana pahalanya orang yang mengerjakan kebaikan itu. Tidak mengurangi bagian kita ini. Jadi kita sudah menanam saham ya. Kayak gini nih saya ngomong tentang jaga lisan, jangan wangsul jaga lisan, insya Allah saya dapat pahala. Cawe, ya, jangan masuk ke bapak, Pak cawe Pak, jadi ini Ustadz cawe, saya dapat pahala, alhamdulillah itu kan. Guru ngomong cawe, tak dapat pahala. Pemana ngomong yang lain-lain kan gitu. Ya, jaga lisan jamaah rahimakumullah. Nah sehingga
dakwah ini ya, dakwah ini adalah di antara sarana untuk memuliakan Islam dengan cara berdakwah. Kalau kita berhenti dari berdakwah, masya Allah itu musibah besar. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya tentang kondisi atau model 3 bentuk manusia. Ya. Ada yang pertama, manusia yang punya visi nadratul ma'asi. Visinya kemaksiatan. Ya apa carane peradaban negeri ini diisi dengan kerusakan-kerusakan. Maka segala proyek programnya untuk kerusakan. Ya, kemaksiatan. Ini objek dakwah kita. Nah, dia mengeluarkan semua potensinya untuk kemaksiatan. Yang kedua, ya, ada model manusia yang nadratul ya'si. Ini orang baik, orang soleh ini. Tapi visinya itu putus asa. Lah pokoknya capek-capek berdakwah mendingan dandani awake dhewe ae. Gak usah ngajak orang itu ngaji. Wong kita ini belum baik. Mendingan dandani awake dhewe. Percuma kan gitu. Ini tipe yang kedua. Orang ini baik, soleh orang ini. Tapi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Ya. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, yaitu ada orang yang punya visi nadrut taghyir, visi perubahan. Ya, mungkin bisa jadi yang ketiga ini kurang baik sisi agamanya, tapi dia punya visi, ya apa carane kita sama-sama baik. Ayo ngaji bareng-bareng, cek pada baiki kabeh. Surga ini ayo kita masuki bareng-bareng. Nah, gitu. Nah, dari 3 model manusia ini, kira-kira siapakah yang Allah puji? Ya. Ya. 3 model manusia yang rahimahullah ini bertarung terus. Setiap generasi akan bertarung. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalat ummatun lima ta'izuna qauman Allah muhlikuhum aw mu'adzimu adzaban syadidan qalu ma'dziratan rabbikum wa la'allahum yattaqun. Jadi ada satu kaum yang berkata, untuk apa kamu itu ngajak orang ngaji, berdakwah kepada mereka yang Allah sudah pasti akan Allah hancurkan, akan Allah binasakan karena kemaksiatan mereka itu. Lapo dijajarno ae wis kan. Ya. Lima ta'izuna qauman Allah muhlikuhum aw mu'adzimu adzaban sadida. Untuk apa? Memberikan wejangan mereka yang pasti mereka sudah rusak dan Allah akan hancurkan mereka. Lebih baik dandani awake dhewe. Nah, itu kan. Orang yang ketiga mengatakan, "Lo qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun." Saya ini berdakwah, ngajak mereka ngaji, ya gak apa-apa, diterima alhamdulillah, enggak diterima ya monggo. Ya. Yang jelas kami nanti berkata di hadapan Allah, ma'dziratan ila rabbikum. Ini sebagai gugur kewajiban saya. Alasan saya di hadapan Allah, ya Rabb, aku telah berdakwah. Ya, nanti akan ditanya sama rahimahullah. Ya, dengan ngajak orang akan ditanya itu. Nah, di ayat berikutnya Allah katakan, falamma nasu ma dzikru bih anjaynal ladzina yanhauna 'anis-su' wa akhadna alladzina zalamu bima kanu yaksibun. Dan tipe yang pertama, yang kedua, ya Allah binasakan itu. Allah binasakan. Dan Allah anjaynal ladzina yanhauna 'anis-su', akan Allah selamatkan orang-orang yang aktif beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi lisan yang pertama adalah lisan para duat ya yang mengajak orang dalam kebaikan. Maka mari hari-hari kita ini kita pergunakan untuk mengajak orang dalam kebaikan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua jamaah rahimakumullah, ada lisan yang Allah juga sanjung, yaitu lisan yang selalu basah dengan zikrullah. Ya. Lisan yang selalu basah dengan zikrullah. Berzikir Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir-zikir itu yang masru', yang syar'i, yang bisa kita pergunakan. Misalkan ini, ya. Jamaah, kita ini kan enggak tahu usia berapakah nanti kita akan meninggal dunia, ya kan? Karena kehidupan kematian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Usia saya masih 43. Jenengan mungkin usianya 50, 60, ya. Pilihannya hanya 2. Kalau enggak jenengan dulu,
saya belakangan, ya kan? Atau sebaliknya, saya belakangan, jangan duluan, kan gitu. Ya, artinya hidup mati milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi angan-angan kita adalah, ya Allah, aku ingin tutup usia dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Ya. Tapi kita nggak tahu kan posisi apa nanti kita wafat, kan nggak tahu itu. Nah, maka Rasulullah memberikan kita tips, ya, agar nanti ketika kita ini tutup usia, insya Allah husnul khatimah. Apa tipsnya itu? Kata Rasul, man qala bis subh Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Salat sumarat 3 kali. Barang siapa yang mengucapkan ini, ya, 3 kali di pagi hari, ya, apa kata Rasul? Summa mata finnahar, kemudian tiba-tiba dia wafat di siang hari, ya, dakhala jannah, dia masuk surga. Luar biasa ini kan, hadis sahih ini Muslim ini, ya. Wa man qala fil masa, dan barang siapa yang mengucapkan ini di sore hari 3 kali, summa mata fil lailah, kemudian dia wafat di malam hari, dakhalal jannah, maka dia masuk surga, ya. Jadi biasakan ba'da subuh membaca Sayyidul Istighfar 3 kali, ba'da asar kita baca Sayyidul Istighfar 3 kali. Bek nih, ya. Nanti jenengan pulang dari Ar-Royan, ya, tiba-tiba inna lillahi wa inna rajiun, insyaallah husnul khatimah, ya. Jadi wajib bagi kita untuk hafal Sayyidul Istighfar, ya. Sehingga kemudian insyaallah secara tidak langsung ini sebagai garansi kita untuk mendapatkan husnul khatimah, ya. Usahakan pada subuh dan sore hari membaca Sayyidul Istighfar. Jemaah rahimakumullah, atau mungkin zikir, ya, misalkan man qala raditu billahi robba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah, ya kan? Hafal kan itu kan? Apa kata Rasul? Kana haqqan 'ala Allah irdiyahu, maka wajib bagi Allah atau hak bagi Allah untuk meridhoi kehidupan hamba tersebut. Jadi kalau misalkan kita di pagi hari, ya, pada subuh kita membaca raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Rasulullah, kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sampai dengan sore hari. Itu sore hari kita baca lagi, ya, subhanallah, begitu indahnya kalau kita ini hidup 24 jam di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi wa Rasulullah. Atau ketika kita sedang naik sepeda motor, ya, atau sedang nyetir mobil, ada lampu merah, ya, kita bisa membaca, ya, kalimatani khafifatani 'indal lisan saqilatani 'indal mizan. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan tapi subhanallah berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Ringan di lisan tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kan banyak itu kan kalimat-kalimat itu. Kita baca itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ojo malam isu kan enggak baik gitu, ya. Hati-hati, ya. Nah, misalkan lagi, ya, kita punya masalah yang berat, insya Allah setiap orang punya masalah, ya. Kalau kita punya masalah itu berarti Allah sedang cinta pada kita. Allah ingin perlihatkan bagaimana kualitas iman kamu itu. Apa kata Rasulullah? Kalau Anda punya masalah, ya, kata Rasulullah, man lazimul istighfar, barang siapa yang membiasakan istighfar, ya, ja'alallahu kulla dhiqin makhraja, maka Allah akan jadikan setiap yang sempit itu jalan keluar, ya. Yang buntu ada jalan keluar, yang sempit jadi lapang dengan berbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, ya kan gitu.
Nah, ini jamaah rahimakumullah, insyaallah lisan-lisan seperti inilah yang akan Allah sanjung ya. Karena bahasa dengan zikrullah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, tergantung kita semuanya ini mau kita bawa kemana lisan kita ini, ke dalam kebaikan atau sebaliknya ke dalam kejelekan. Yang pertama adalah amsik alaika lisanaka. Dalam dunia bisnis ya, kalau kita ingin sukses menawarkan barang ya, positive talking dulu, perkataan yang positif yang baik itu yang kita ungkapkan ya, gitu kan. Itu yang pertama jemaah rahimakumullah. Nah yang kedua, kunci sukses yang kedua kata Rasulullah, wal yasa' baitaka, hendaknya engkau harmoniskan rumah tanggamu. Kalau tadi ya amsik alaika lisanaka itu berkaitan kita dengan sosial kita, kita dengan masyarakat kita dengan orang lain ya. Nah yang kedua adalah kita dengan keluarga kita. Keluarga itu ada dua jamaah rahimakumullah, ada al-ailatul kabirah, ada al-ailatul saghirah. Ada keluarga besar, ada keluarga kecil ya. Keluarga kecil itu ya keluarga inti, suami, istri, anak, itu keluarga kecil. Nah keluarga besar, suami, istri, anak, mertua, ibu, Pak D, Pak Le, itu keluarga besar. Nah, konsepnya jamaah rahimakumullah dalam kaitan dengan Islam, kalau keluarga kecil itu kata para ulama ya, multazimuna bil Islam, wajib mereka itu iltizam dengan Islam ya. Keluarga kecil itu ya, wajib ya, anak kita, istri kita itu wajib ya kokoh istiqomah dengan Islam, terutama suaminya yang berikan contoh itu. Nah, nggak boleh melawan, dikongkon sholat nganut kan gitu. Nah kalau keluarga besar ya itu tidak begitu ya, apa namanya itu kita harapkan untuk iltizam, tapi mereka itu paham gitu aja, toleransi dengan keislaman ya. Islam ya tidak seperti penekanan pada keluarga yang besar itu. Begini jamaah rahimakumullah, rumah tangga itu kan ya, itu ibaratnya membawa sebuah kapal ya. Kalau kita lihat di pengadilan agama, perceraian itu terjadi karena dua sebab saja ya. Jadi semakin tahun ini semakin marak perceraian karena ada dua sebab. Yang pertama adalah sebabnya tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak, komunikasinya kurang. Yang kedua, enggak punya visi dalam berumah tangga ya. Yang pertama enggak ada komunikasi, yang kedua enggak punya visi dalam berumah tangga. Nah kalau rumah tangga seperti ini dapat dipastikan dia akan kandas di tengah jalan ya. Maka rumah tangga itu perlu visi ya. Kalau jenengan masih bujangan ya, masih perawan, jangan memikir dengan siapa saya menikah, jangan ya. Siapakah pasangan hidup saya, jangan. Tapi kalau saya menikah nanti mau saya bawa kemana ke rumah tangga saya ini ya. Kalau sudah kita tentukan visi saya ke sana, maka baru ini yang pas. Nah modelnya seperti apa? Ya, saya mencoba menganalisa, ternyata visi rumah tangga orang itu ada 5 model. Ya, coba nanti cek masing-masing. Ya, dengan harmonis gak harmonis kita cek sama-sama. Ternyata ada 5 visi rumah tangga yang bertebaran di alam sekitar kita ini. Ya, yang pertama adalah rumah tangga yang visinya visi hotel. Ya, jadi rumah tangga visinya visi hotel. Tahu hotel Bapak Ibu? Ya, hotel itu penginapan, tempat transit, bukan tempat tinggal, hotel itu. Jadi kalau ada suami kerja ngelembur, ya di rumah hanya 3 ur, ya kasur, dapur, sumur, ya kholas, ini namanya hotel ini. Ya hanya transit sekitar sementara kemudian tinggal, nggak sampai menginap dan sebagainya. Ini rumah tangga hotel ya, ada seperti itu ya. Rumah tangga model hotel ini hanya tempat transit saja, tidak untuk melakukan harmonisasi dalam rumah tangga itu. Nah yang kedua, ada visi rumah tangga model kuburan. Nah ini agak serem ini, grave ini, kuburan ini ya. Kuburan, tahu kuburan Bu ya? Ya kuburan itu sepi, medeni, peteng, ya saya ki padang ya.
Tapi intinya sepi, medeni, serem. Nah, itu kuburan. Ya. Kalau ada rumah tangga yang sepi, no komunikasi, golek njaluk blonjo wae pakai WA. Pak bulan iki entek, meneh gak iso masak, kirim. Bapak yang ngono, iya, ndak nongko aku gajian, ya tanggal tuwek iki. Nah, paling lho engko mangan apa nek ana duwike? Ya poso dhisik. Poso, wingi wis poso, ya iki poso sunah, mumpung dulu hijah. Jadi komunikasinya lewat WA, enggak ada komunikasi lewat percakapan itu. Nah, kalau rumah tangga seperti ini, jamaah rahimakumullah, yang musibah yang menimpa yang pertama kali adalah anaknya. Dia akan gagap berbicara dan dia akan telat untuk bisa mengungkapkan apa yang dia ingin katakan. Ya, serem. Ya, medeni. Ya, ini rumah tangga kuburan. Tidak ada tilawah di dalamnya. Pokoknya serem gitu ya. Ya. Ini yang kedua, yang ketiga, ya. Rumah tangga model hospital. Nah, apa hospital itu? Rumah sakit, ya. Rumah sakit itu isinya wong apa? Wong loro, ngersulo tok, iya. Jadi nek ana rumah tangga isine ngersulo tok, iki model rumah sakit iki. Ya, model rumah sakit. Dikek sak mil sik kurang, enggak ana bersyukurnya. Ya apa gak kurang Pak, sak menit tok ya gitu. Nah, hati-hati kalau ada ibu atau bapak isine ngersulo tok enggak pernah bersyukur. Nah, ini rumah tangga model rumah sakit dan tidak akan bisa langgeng rumah tangga seperti ini. Nah, hati-hati ya. Nah, yang keempat, nah, rumah tangga model market. Apa market itu? Pasar. Nah, pasar itu Bapak Ibu, cirinya ada penjual, ada pembeli. Ya kan? Penjual menjual dagangannya dengan harga yang tinggi. Pokoknya harganya sekian. Pembeli ya nawar dengan harga yang semurah-murah, enggak mau. Pokoknya harganya sekian. Ya. Jadi rumah tangga model market ini yang seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat ini cirinya dua. Yang pertama tidak ada koma, titik kabeh. Omong pokok ingin nih. Ya, pokok ingin nih. Pokok ingin nih. Nah, gitu. Enggak ada titiknya. Enggak ada komanya, titik tok. Yang kedua, cari untungnya masing-masing. Ya, cari untungnya masing-masing. Mas, sampean saya kan duwe omah. Duwe mobil. Ngerti enggak? Iku omah mobil iku warisan wong tuaku. Sampeyan enggak rabi mbek aku, enggak duwe omah, enggak duwe mobil. Untung saya rabi mbek aku. Wong lanang digitu kan, enggak terima. Ya. Enggak terima. Dek, nek gak tak rabi, gak payu sampeyan niku. Aku wis koyo ngene iki gelem-gelem ngono. Gak ngono ya kepeksan kan gitu ya. Cari untungnya masing-masing jamaah rahimahullah, gak mau ngalah. Nah, ini hati-hati seperti ini ya. Nah, kira-kira model seperti apa rumah tangga kita itu? Yang kelima, ya. Rumah tangga model masjid, ya, Masjid Ar-Royan. Nah, gitu ya. Nah, masjid itu jamaah rahimahullah, sak elek-eleke masjid, sak sepi-sepine masjid, ya, itu minimal ada dua fungsi masjid itu, minimal, ya. Yang pertama, masjid itu tempatnya sholat, ya kan? Masuk masjid nggak bal-balan kan nggak mungkin. Tempat sholat masjid itu, ya, sak sepi-sepine masjid pasti tempat sholat, ya. Nah, yang kedua, ya, masjid itu ada imam, ada makmum. Nah, imam itu satu orang, makmumnya banyak. Nah, imam itu manusia biasa, bukan malaikat. Ya, dia bisa salah, dia bisa benar. Kalau dia salah, maka makmum wajib mengingatkan. Gimana cara mengingatkan imam itu? Ketika rakaat kedua dia mestinya itu duduk di antara dua sujud, dia berdiri salah. Kira-kira makmumnya gimana? Subhanallah, enggak dijundul kok mburi, goblok, enggak. Ya. Ya. Nah, gitu kan? Nah, orang bapak atau suami kadang-kadang dia berbuat salah. Maka jangan diprotes. Pak, mangkane ta. Kuliah, lulusan SD jadi pimpinan. Ganti aku wae, aku S1 loh. Jangan, gitu kan. Jadi imam itu biasa berbuat salah, ingatkan, berikan masukan, kan gitu. Nah, jemaah rahimakumullah. Nah, sholat itu ya dalam rangka untuk membangun ketakwaan. Ya, sholat itu
membangun ketakwaan. Makanya visi masjid itu adalah bagaimana ketika kita masuk masjid itu menambah ketakwaan kita ini. Nah, oleh karena itu Allah tegaskan model rumah tangga yang kelima ini di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang pertama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah. Kita lihat ini, ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ada perjodohan, ada pernikahan, ada beranak pinak, ya. Jodoh, kemudian menikah, kemudian beranak pinak. 3 tahapan ini diapai dengan kalimat takwa. Ya ayyuhan nasu taqu, kemudian wattaqullah, ya. Takwa. Artinya rumah tangga masjid adalah rumah tangga berpondasi ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Apa definisinya? Kita buka akhir surat Toha. Surat yang ke-20. Ya, apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah, kan? Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Nah, ini penjabaran seperti itu. Wasbir nafsak, gimana? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluarga kamu untuk menegakkan salat. Ini objeknya kepada suami, laki-laki. Wa'mur, wahai suami, perintahkanlah anakmu, istrimu menegakkan salat. Wastabir alayya, dan bersabarlah untuk menegakkan salat itu. Artinya salatnya dengan benar, khusyuk, tertib, enggak kayak sumber kencono, was-was gitu kan. Tapi ya yang nikmat lah, dinikmati salat itu. Wastabir alayya, kata Allah, la nas'aluka rizqa. Kami enggak pernah minta rezeki sedikit pun dari kamu, nahnu narzuquka, tapi kamilah yang akan menjamin rezekimu itu. Wala akibatul taqwa. Inilah akibat kalau rumah tangga itu pondasinya ketakwaan, itu kan. Jadi insya Allah itu. Jadi kalau kita mau berumah tangga, mau kita bawa kemanakah bahtera kapal kita ini? Karena kalau kita membawa kapal, pasti kita akan membawa minimal 1 partner, ya, partner dan juga ada penumpang. Nah, kalau partnernya ini enggak sama visinya, Mas, aku kepengen yang Bali, izin, ojo nang Jakarta, Bali, Jakarta, Bali, Jakarta, hancur, itu kan. Rumah tangga akan hancur. Mas, rumah tangga kita ini kita buat ayo sama-sama. Anak kita nanti, ya, umur 10 tahun, hafal 5 juz, misalkan gitu. Umur 20 tahun, khatam 30 juz. Ayo, kalau gitu gimana? Kita pondokkan. Di mana? Di Aroyana, gitu kan. Itu. Visinya sama-sama. Oh, cok deh, tadi apa nek kene engko, oh jadi modin. Gak satu visi namanya itu. Ya, gitu ya. Jadi rumah tangga seperti itu rahimahullah. Maka wal yasa' baitaka, ya. Harmoni rumah tanggamu itu sinkronkan, satu visikan rumah tangga itu. Insya Allah kita akan bahagia, kita akan sukses. Itu yang kedua jemaah rahimahullah. Ya. Jadi kalau kita mikir-mikir, ya, dari 5 model visi rumah tangga, kinten-kinten jenengan model yang mana, Bapak Ibu? Kuburan, rumah sakit, ya, hotel, apa pasar atau masjid? Pilih yang mana? Nah, pasti pilih yang masjid, ya. Maka dari itu, yang masih bujang-bujang, ya, yang masih jomblo-jomblo, ya, pastikan, ya Allah, rumah tangga saya nanti saya akan bawa ke masjid. Nah, sekarang kita cari siapakah yang layak jadi pendampingnya. Kholas. Ya, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dalam ini kagungan anak perawan, solihah insyaallah, bagus agamanya. Kinten-kinten dengan siapakah nanti saya akan nikahkan anak saya itu. Apa jawaban Rasulullah? Zawidna bima yattaqillah. Nikahkanlah anakmu dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kholas. Enggak usah golek yo sing bertakwa mudin nih. Iko anggota dewan tapi enggak pleki. Ya, pilih yang bertakwa ya gitu. Nah, itu kan jangan pilih dunia. Baik, itu yang kedua. Nah, yang kedua ini itu berkaitan dengan diri kita, dengan internal keluarga kita, ya. Ayo
pastikan rumah tangga kita ini model masjid. Nah, yang terakhir jamaah rahimakumullah, wabki ala khotiatika, ya, menangislah kamu setiap dosa yang menimpa dirimu, ya, menangis bertobat, ya. Jadi ini maksudnya Kanjeng Nabi dawuh, posisi apapun dan bagaimanapun keadaanmu ketika berbuat dosa, segeralah bertobat, jangan menunda-nunda taubat itu. Ya, kita lihat dua ayat Allah yang sangat indah, kita renungkan sama-sama. Ya, surat An-Nisa ayat 17 dan 18. Ya, ini indah sekali ayat ini. Ya, berkaitan dengan dosa. Ya, apa kata Allah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim. Ya. Innamat taubatu, sesungguhnya taubat itu hanya berlaku bagi orang-orang yang ya'maluna su'a bijahalatin. Ingat, su'a, melaksanakan dosa. Ini mufrad, ya. Jamaknya sayiat. Berarti orang melaksanakan satu dosa, kemudian summayatubuna min qarib, kemudian dia segera bertobat. Enggak nunggu-nunggu lagi, segera dia bertobat. Ya, su'a yatubuna min qarib. Enggak nunda lagi. Apa kata Allah? Faulaika yatubullahu alaihim. Orang seperti inilah yang akan Allah terima taubatnya itu. Nah, jadi kalau kita ini berbuat dosa, segera bertobat. Dosa mana ya, Pak? Tobat, mana? Tobat lagi, ya. Lah kayak mangan sambel, Pak, ya gak apa-apa, ya, karena kita ini banyak kelemahannya itu. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri, alzimil ya'sa fi qulbi syaitan bi taubatikum. Tanamkanlah keputusasaan pada jiwa setan dengan taubat-taubat kamu itu. Ketika jenengan bertobat, setan itu putus asa loh gitu. Ya. Jadi kalau ada mengatakan, "Oh, bolak-balik tobat ae." Engko dirapel, oh jangan, ya. Nek ngrapel gaji alhamdulillah gak apa-apa, tapi nek ngrapel dosa mah berbahaya itu. Nah, di ayat berikutnya Allah katakan, "Walaisa taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at," kan? Dan tobat itu enggak berlaku bagi orang-orang yang melaksanakan banyak dosa. Sayyi'at jamak. Kalau su tadi satu, sayyi'at jamak. Berarti orang ini menunda-nunda, mengumpulkan. Engkau masih san, Mis. Ya. Wong saiki sik umur 24 ae kok. Engko ae nek wis umur 40 mesti tobat wis. Ya Mekah kono langsung. Ya, gitu ya. Wah, gitu kan apa kata Allah? Ya. Hatta idza hadul maut. Sampailah datang ajal itu mendekati dia. Dan kita enggak tahu jamaah rahimakumullah. Posisi ajal itu seperti apa kita enggak tahu. Ya. Enggak tahu. Ya, ada orang sehat tiba-tiba qaid mati, ada orang sakit nggak mati-mati juga ada, kita nggak tahu itu kan, ya. Nah kalau seperti ini bagaimana, ya, walalladzina yamutuna illa wahum kuffar, ya, tiba-tiba dia mati belum bertaubat, masya Allah, kata Allah tidaklah dia mati kecuali dalam keadaan kufur, sul khotimah itu, makanya bertaubatlah, ya. Kalau ada orang mengatakan, ya kita ini kotor, ya kita ini kotor, ya. Tetapi kemudian, ya kekotoran kita ini kita ada dengan taubat kita ini. Kullu bani Adam khata'un wa khul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah, dan sebaik-baik berbuat salah adalah dengan bertaubat, ya. Maka jemaah rahimakumullah, janganlah kita ini suka menunda-nunda taubat. Sekali berbuat dosa, istighfar dan bertobat. Insyaallah innallaha ghafurur rahim. Allah itu pasti mengampuni dosa-dosa kita ini. Karena jemaah rahimakumullah, dosa itu ada dua model, ada dua macam, ya. Yang pertama, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ampuni selama kita ini bertobat sebelum ajal menjemput kita, ya. Yang kedua, dosa kita kepada orang lain, ya. Allah enggak akan ampuni, ya, sebelum kita ini datang kepada orang lain untuk meminta keikhlasannya itu, ya. Pak,
kula niki kagungan utang jenengan. Sampai saat ini mboten saged nyaur. Mbok menawi jenengan ikhlas Pak nggih, jangan halalkan. Jangan ngetes kondisi kula sih. Oh nggih tak halalno. Insyaallah itu selesai. Tapi nek jenengan iku ngelali utang ya, ditagih bulet kaya benang ruwet ya, ngelali. Apa kata Rasulullah? Inna ruha bani adama mu'alaqatan bidainihi. Rohnya anak Adam itu tergantung utangnya. Orang yang mati syahid gak bisa masuk surga gara-gara dia punya hutang, punya kezaliman. Maka selesaikan itu jamaah rahimakumullah. Ya, minta kehalalannya, minta maaf dan sebagainya. Jangan sampai kita ini rugi ya, kita banyak beramal soleh tapi kita masih banyak melakukan kezaliman kepada orang lain ya. Terakhir saya ambil contoh seorang ibu ya. Ibu-ibu ini sahabiah wanita. Ya. Karena ibu-ibu itu kan banyak omongnya ya. Sing banyak omong itu ibu apa lanang, Bu? Hah? Lanang. Oh, lanang Pak, kakek ngomong Pak. Antene cangkem lanang gitu Pak ya. 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 Jadi ada seorang sahabiah yang wafat. Semua berhusnudzon ini ahlul jannah. Ini sahabiah ini ahli surga ya. Karena dia punya kebiasaan taqumu bil lail wa tasmu bin nahar. Dia rajin puasa sunnah, dia rajin salat tahajud. Ya. Maka dia masuk surga. Ya. Datang Rasulullah tiba-tiba mengatakan la hiya finnar. Wong wedok iki enggak masuk surga, tapi dia masuk neraka. Loh, kok bisa? Ya Rasulullah, innaha taqumu bil lail wa tasmu bin nahar. Duh Kanjeng Nabi, kok bisa? Kami betul-betul menyaksikan orang perempuan ini ya, di malam hari dia Masya Allah khusyuk salat tahajud ya, di siang hari dia ini juga puasa sunnah. Apa kata Rasulullah? La hiya finnar, karena dia punya kebiasaan kula waktin tu'dzi jaroha ya, dia punya kebiasaan akhlak yang jelek, setiap hari setiap saat selalu menyakiti tetangganya. Nah makanya hati-hati kalau kita punya dosa pada orang lain, segera minta maaf, minta dihalalkan ya sepuro, nggak usah izin Bapak Ibu, nggak usah izin. Kalau jenengan dizalimi, apa kata Allah? Wa anta'fu khairul lakum. Engkau memberi maaf itu lebih baik daripada meminta maaf. Pak, sebelum jenengan temriki, yuk sepuro, wis tak sepuro kabeh Pak, Masya Allah, kan mulia jenengan itu. Sebelum jenengan jaluk halal, wis tak halal no Pak. Saya ingin jangan dongakno kula pada oleh rezeki yang banyak kan itu. Masya Allah itu kan. Jadi wa anta wa khairul lakum. Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karena itu sekali lagi wabki ala khati'atika. Menangislah kamu setiap dosa itu menimpa dirimu. Nah, inilah tiga hal ya. Tiga hal yang menjadi kunci sukses kehidupan kita insyaallah, dan dimensi sukses kita adalah dunia dan akhirat ya. Yang pertama, jaga lisan kita, amsik alaika lisanaka, ya kan? Yang kedua, wal yasa' baitaka, harmoniskan rumah tanggamu, ya. Yang ketiga adalah wabki ala khati'atika, menangislah setiap dosa yang menimpa dirimu. Fasatanul najah kata Rasulullah, maka engkau akan mendapatkan kesuksesan. Mudah-mudahan ya materi yang singkat ini bisa kita pahami bersama-sama dan kita bisa amalkan dan bisa bermanfaat, dan insya Allah kita berharap mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dunia tapi fi jannatin naim. Allahumma amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya jawab? Oh ya, mau tanya. Baik, kajian sudah berakhir, namun masih diberi kesempatan kita untuk bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan, menjadi jelas bagi kita bagaimana sukses kita dapat bersama Rasulullah. Ada 3 hal tadi yang sudah disampaikan kepada para jamaah. Kami persilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Untuk yang pertama dari bapak-bapak 2 pertanyaan. Ustaz Harun,
Baik, Bapak dulu. Nanti ntar ya, setelah ya, ntar. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Syafi'i Santoso dari Pandan. Mau bertanya Ustaz, tapi sebelum bertanya, dalam seumur saya ini sudah kira-kira 5-6 kali mengalami perbedaan. Artinya perbedaan Idul Adha dan berapa puluh kali perbedaan Idul Fitri. Bagaimana mengenai seseorang yang sudah Idul Fitri, sudah 1 Syawal masih menjalankan saum, atau sudah hari tasrik tapi masih saum? Itu pertanyaan saya. Bagaimana hukum atau seseorang yang tadi, seorang yang menjalankan, kan karena biasa sudah mendengar umpama di Madinah atau di Mekah sudah wukuf, di sini dinyatakan oleh pemerintah belum waktunya. Nampaknya pertanyaan ini sedikit keluar dari tema yang awal tadi mengenai Idul Adha. Iya. Jadi kebaikan. Oh, di awal tadi. Iya, awal itu. Ustaz, Iya, enggak apa-apa. mungkin perlu diberikan. apa-apa. Boleh? Gitu Ya. Enggak. Ya. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Langsung ya. Langsung boleh ya. Baik. Inilah kelemahan umat Islam khususnya di Indonesia yang memakai sistem kalender Syamsiah ya, bukan Komariah. Sehingga hitungan kita kan pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Tidak memakai sistem kalender Islam. Ya, sehingga kemudian terjadi perbedaan pendapat. Kalau pakai sistem kalender Islam kan enak kita. Hari raya Idul Adha kapan jatuhnya? 10 Dzulhijjah ya. Riyoyo kapan jatuhnya? 1 Syawal. Kholas kan? Enggak jadi perbedaan pendapat. Ya. Tapi kalau kita ini pakai kalender Masehi, kapan Riyoyo? Tanggal 9 tanggal 10 Januari yo, karo aku lah, kan. Tapi kalau kita pakai kalender Islam, kholas ya, enggak ada kan terjadi perbedaan pendapat. Nah, itu yang pertama. Maka ke depan ya mudah-mudahan lah kita ini pakai kalender yang Islami kan gitu ya. Meskipun umat Islam kita ini mayoritas, tapi ternyata kita pakai sistem seperti ini. Nah, yang kedua, jamaah rahimakumullah, bagaimana hukumnya ketika terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan awal Riyoyo, ya, puasa dan sebagainya. Yang pertama, belum ada kesepakatan di kalangan umat Islam untuk memakai ru'yatul alami ya, ru'yatul internasional, jadi menyatukan semuanya belum ada. Ru'yanya pakai ru'ya lokal kenegaraan ya itu, sehingga kemudian, dan itu sah juga ya, apalagi kemudian ya kalau kita pakai kaidah tasarruful imam manutun bil maslaha ala ru'yati, kebijakan imam pemerintah itu harus memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya. Nah, jadi kalau kita ini berpedoman kepada pimpinan imam yaitu pemerintah, maka kita juga dibenarkan juga. Ya. Oleh karena itu, bagaimana hukumnya kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat? Ya nggak apa-apa, ya nggak sampai kemudian haram ya. Iki riyoyo tapi kok si poso, ya haram enggak, karena kita masih memakai pakai ru'yah lokal ya, cara pandang ru'yah yang lokal, dan itu sah, itu dalam pendapat Imam Syafi'i seperti itu ya. Nah gitu Pak ya. Nah kalau misalkan kita udah memakai sistem kalender yang Islami, nggak ada perbedaan itu. Kayak kemarin tuh kan ya, kemarin tuh Timur Tengah Saudi sudah Riyoyo, kita belum ya, nggak apa-apa ya. Itu kalau ini insya Allah sama semua ya, sama semua. Baik,
Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Abi Harun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya lanjutkan, Ustaz Nasir, tadi masalah ajal ya. Kami duluan atau jenengan belakangan? Dibalik lagi, belakangan jenengan, kami duluan. Sekarang umur saya 70 years old. 70 next August. Jenengan 43 kan? Iya. Atau kita sama-sama, biar Israel cabut bareng. Atau 1000 orang dicabut sekaligus, tidak ada kesulitan bagi. Oke, langsung ke pertanyaan saya. Temanya moga-moga nggak menyimpang dari tema Ustaz. Temanya tadi sukses bersama Rasulullah. Menurut kami Ar-Royan jawabannya. Amin. Menurut kami Ar-Royan jawabannya. Amin. Tapi Ustaz, maaf. Kami dilahirkan di Kesamben, lama di Mojagung, berdomisili di Gudo. Ini ada adik tetangga saya Haji Parmin. Sekarang di Ndiwa. Saya santri Protara, program Taksin Tafid Ar-Royan. Jadi hampir setiap hari ngantarkan cucu ke sini, saya sendiri masih ngaji di Syekh. Nah, tetangga-tetangga saya, sekarang saya berdomisili, nggak saya sebutkan desanya, pokoknya di kecamatan ini, mengatakan saya itu al-ghuraba, aneh. Orang aneh, tapi menurut mereka bukan aneh yang bahagia, aneh yang agak keliru. Al-ghuraba, aneh, asing. Karena hampir setiap hari Ustaz Hasan, lebih-lebih sekarang sudah ada Jumat ya, kita tarjamah sampai besok ya. Hampir tiap hari saya aktif di sini, mereka katakan kok aneh sampean. Padahal kalau saya baca ya, al-ghuraba itu tuba, berbahagialah menurut Rasul ini. Jadi menurut Rasul, yang mau saya tanyakan Ustaz Nasir, yang mau saya tanyakan, kriterianya Rasul katanya orang yang memperbaiki banyak orang rusak. Ayuh yuna sunnati ba'da amatahanas, yang hidupkan sunnatku setelah banyak dimatikan orang. Di Ar-Royan yang saya tahu, Senin, Kamis, terus setiap itu dikasih kalender. Inilah puasa sunat yang semestinya Anda kerjakan walaupun nggak wajib. Jadi apa-apa yang dikerjakan Rasulullah di Ar-Royan ini sudah diterapkan. Maaf Ustaz Hasan sedikit, saya pernah ajak tetangga saya itu satu mobil ke sini. Ternyata setelah pulang dari Ar-Royan, nggak nyangka ternyata gini. Makanya kalau belum tahu, jangan berkomentar banyak-banyak dulu. Katanya jangan ke sana di sana tempatnya orang bercoba-coba gitu. Menurut saya berjenggot-jenggot dan sebagainya. Baiklah, sekian pertanyaan saya mungkin pada Ustadz Nasir. Kira-kira bagaimana saya harus menyikapi tentang al-ghurabanya Rasulullah dan ghurabanya tetangga-tetangga saya, manusia biasa seperti kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhol, Ustaz. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat, beliau tiba-tiba menyatakan seperti ini, waditu an ulqiya ikhwani, itu kan makola, saya itu berkeinginan sekali untuk bertemu dengan saudara-saudaraku ikhwani. Itu di hadapan para sahabat itu Pak, 14 sahabat yang lalu. Aku betul-betul rindu kepengen ketemu dengan saudara-saudaraku itu. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka? Itu kan Nabi, bukankah kami adalah saudara-saudara panjenengan? Ya. Apa jawab Rasulullah? La antum ashabi. Tidak, kamulah sahabat-sahabatku. Ikhwani adalah, kata Rasulullah, wa ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Mereka itu yang beriman kepadaku dan enggak pernah bertemu aku. Itu adalah ikhwanku. Nah, jadi rahimahullah, ciri orang yang beriman kepada Rasulullah itu adalah ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah beliau. Ya. Insyaallah kalau jangan ittiba'u sunnah wa tarkul bid'ah misalkan gitu ya. Meninggalkan semua yang tidak Rasul ajarkan, ya, jangan termasuk ikhwan Rasulullah yang dirindukan oleh Rasulullah untuk bisa bertemu dengan kita semua insyaallah. Amin. Ya.
Ya, seperti itu Pak ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan terjawab ya. Masih ada? Silakan Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa ada beberapa konsep rumah tangga, tadi ada konsep kuburan, konsep masjid, dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan itu di dalam Al-Quran itu kan ada konsep ku anfusikum wa ahlikum naro, jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, bagaimana penerapan secara detail konsep yang seperti itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Iya, itu konsep rumah tangga masjid Pak. Ya, rumah tangga masjid yang pondasinya adalah takwa, kan? Kan gini Pak, rumah itu kan harus ada pondasinya. Nah, kalau rumah itu nggak ada pondasinya, ya amblas, itu mudah amblas kan. Pondasinya harus kokoh. Kalau nggak kokoh ya di Mojokerto itu ada kecamatan namanya Ndawar Blandong. Pernah dengar ya? Ndawar Blandong itu struktur tanahnya bergerak Bapak, bergerak. Ya, kalau bangun rumah di Ndawar Blandong itu biayanya 2 kali lipat. Ya, misalkan saya bangun rumah di Mojokerto 100 juta sudah jadi. Tapi kalau di Ndawar Blandong harus 200 juta. Kenapa? Yang 100 juta itu untuk pondasinya. Kalau enggak gitu akan mudah rengat dan hancur. Nah, rumah tangga kita Bapak, ya karena dunia ini banyak tantangannya, semakin hebat tantangan kita, maka pondasi takwanya juga harus semakin hebat. Ya, nah, konsepnya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro tadi itu kan. Insya Allah yang paling penting ya adalah suami. Ya, suami sebagai imam, sebagai pemimpin yang memberikan contoh teladan. Maka perintahnya berkali-kali kepada suami, pada pimpinan. Tadi wa'mur ahlaka bisolah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Bebaskanlah atau selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Maka yang paling penting adalah suami. Nah, oleh karena itu carilah suami yang punya visi ketakwaan, plus juga partner hidup yang sama dengan visi ketakwaan sang suami. Insya Allah akan selamat. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Insya Allah cukup. Ibu-ibu, biasanya ibu-ibu pakai kertas. Ada yang kosong ya. Insya Allah sangat jelas kepada apa yang disampaikan oleh Ustaz Nasir. Alhamdulillah, jamaah semuanya, sampai pada titik akhir kita dalam kajian ini. Mudah-mudahan nanti bisa tersambung dengan kajian-kajian yang lain yang insya Allah bersama-sama kita makmurkan masjid ini sehingga kita bisa memperbaiki diri kita setahap demi setahap, tentunya seperti itu. Ada 3 hal tadi ya yang harus dijaga ketika kita ingin sukses bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama jaga lisan, yang kedua jaga keharmonisan keluarga gitu ya Ustaz ya. Yang ketiga menangislah apabila kita tertimpa dosa. Nampaknya ini menjadi satu konsep yang baik. Dan tadi ada pesan yang penting yang masih jomblo tadi. Pesannya untuk yang jomblo ini ya. Visinya mau kemana dulu baru cari gitu ya Ustaz ya. Jadi jangan kebalik gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Mohon dibacakan doa sebagai penutup sebelum kita akhiri. Ustaz, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina maulana innal tawwabur rahim. Allahumma habbib ilainal iman wa zainu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin walhiqna bis salihin wal khazul mahtunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.